Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Romsiatun dengan NIM 211105020025 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMII dengan materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, kita mulai dari pengertian ekonomi terbuka 4 sektor, yaitu perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar luar negara. Hal ini juga tidak terlepas dengan adanya ekspor dan impor dari dalam atau luar negeri. Untuk selanjutnya adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat, jumlah uang yang beredar, harga barang atau jasa. Selanjutnya tentang sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor, yang mana dimulai dari pemerintah, rumah tangga, pemerintahan, institusi keuangan, penanaman modal, dan luar negeri. Dengan adanya perekonomian impor juga tidak terlepas dengan adanya perekonomian ekspor. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengertian ekonomi terbuka ekspor ialah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Untuk manfaat sendiri dari kegiatan impor ini ialah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara, memperoleh tenaga kerja modern, memperoleh bahan baku. Jadi selanjutnya yaitu tentang perekonomian terbuka impor. Pengertian dari perekonomian terbuka impor ialah perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Menurut Sukirno, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dalam melakukan ekspor, yang mana ialah memperluas pasar, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor penentu ekspor, di mana faktor penentu ekspor ini ialah akan ada permintaan barang, mutu atau kualitas dari suatu bahan, barang spesial, dan teknologi. Nah, di mana di situ akan berkorelasi atau akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terus selanjutnya tentang faktor penentu impor, yaitu faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Ya, sama dengan yang saya jelaskan tadi, tidak jauh beda dengan faktor penentu ekspor yang mana ada permintaan barang, mutu atau kualitas dari suatu barang spesial, dan teknologi, di mana di situ juga akan kita tinjau dari beberapa spesifikasinya untuk tersendiri-sendiri. Untuk keseimbangan perekonomian terbuka ini meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. Satu yaitu diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional Y dan I, dan 2 yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat USD dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocor dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan 1 plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan 1997,288. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas tanggapan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.